Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal SKD CPNS pada soal TWK. Nah, soal TWK ini merupakan soal yang menjadi momok peserta SKD baik sekolah kedinasan dan juga CPNS ya. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal SKD CPNS pada soal TWK kali ini. Butet merupakan karyawan bersuku Batak. Pada suatu hari, Butet dipindah tugaskan ke daerah Bali. Butet belum pernah berkunjung ke daerah tersebut sebelumnya. Selang beberapa minggu, Butet berkunjung ke suatu objek wisata dan tanpa sengaja dia merusak barang di objek wisata tersebut. Sikap Butet yang menunjukkan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah titik-titik. Nah, di dalam soal seperti ini, Bapak Ibu, ini tentu perlu kita membutuhkan memahami teori terkait dengan pandangan hidup bangsa dan juga memahami bagaimana kita harus mengimplementasikan terkait dengan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut. Nah, di dalam soal ini juga, di mana Butet itu tanpa sengaja dia merusak barang. Nah, dia merusak barang di sini Bapak Ibu ya, merusak barang di objek wisata tersebut. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Butet? Apakah A. Memperbaiki barang yang rusak dan akan menggantikannya bila diperlukan? Nah, jawaban A ini kalau kita lihat Bapak Ibu boleh kita simpan ya, karena ini juga sebenarnya adalah perilaku positif. Oke? Oke, kita simpan dulu ya yang A ya. Kemudian jawaban B, menerima sanksi sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan berlaku di tempat tersebut. Ini juga kalau kita polos-polos aja Bapak Ibu, kemudian kalau kita tidak mengetahui teorinya, maka kita akan pilih jawaban B ini. Kita simpan dulu nggak apa-apa. Yang C, meminta maaf kepada pihak terkait dan menerima konsekuensi sesuai norma adat yang berlaku. Jawaban C juga kita simpan. Yang D, menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran hidup agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Ini juga positif terlihat sekali Bapak Ibu ya. Yang E, menganggap wajar kejadian tersebut karena baru pertama kali melakukan di tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Nah, jawaban E ini pasti salah ya, karena kita tidak merasa bersalah, kemudian tidak meminta maaf, tidak ada perasaan bersalah lah di jawaban E ini. Nah, pasti jawaban E ini jawaban yang pasti salah Bapak Ibu. Nah, kita perlu ketahui bersama apa sih artinya implementasi. Nah, implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, nah maka kita harus bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai Pancasila terkait dengan pandangan hidup bangsa itu berarti kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan menjadi norma dalam bersikap dan bertindak. Diingat-ingat ya, pandangan hidup bangsa itu norma yang melekat ya, melekat. Oke, saya tambahkan norma. Yang namanya norma itu Bapak Ibu sikap, perilaku, kemudian nilai-nilai adat pasti itu sudah melekat pada diri kita. Nah, kemudian apa saja norma-norma yang melekat di dalam pandangan hidup bangsa itu Bapak Ibu? Ada nilai-nilai agama, ada nilai budaya dan juga adat istiadat. Nah, maka kita harus memilih sikap yang sesuai dengan perilaku ataupun norma yang terkait dengan nilai agama, budaya, dan adat istiadat kita di Indonesia. Ya, terkait dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kalau yang A, kita memperbaiki barang yang rusak dan akan menggantikannya bila diperlukan. Nah, jawaban A ini tidak terlalu tepat, Bapak Ibu ya. Karena ini kita langsung memperbaikinya, belum tentu itu akan menjadi barang yang utuh semulanya, Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban A ini ya kita eliminasi. Kemudian jawaban B, menerima sanksi sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan berlaku di tempat tersebut. Nah, jawaban B ini kita juga simpan saja dulu Bapak Ibu ya, nanti ini menjadi pilihan.
Yang C, meminta maaf kepada pihak terkait dan menerima konsekuensi sesuai norma adat yang berlaku. Nah, di sini Bapak Ibu ada norma adat. Diingat tadi ya, terkait dengan pandangan hidup bangsa adalah nilai-nilai ataupun norma yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia. Ada nilai-nilai agama atau norma agama, nilai adat istiadat atau norma adat istiadat, dan juga nilai budaya atau norma budaya. Nah, maka jawaban C ini kita simpan dulu. Kemudian jawaban D, menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran hidup agar tidak mengulang kesalahan lagi. Nah, ini tidak ada tindakan yang kita lakukan, tidak meminta maaf juga tidak, kemudian tidak ada keinginan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku pada adat istiadat orang juga tidak ada di jawaban yang D ini. Nah, berarti di sini ada tinggal dua pilihan saja Bapak Ibu, ada jawaban B dan ada jawaban C. Nah, kalau kita berdasarkan dari apa yang kita pahami tadi terkait dengan implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana di sana kita melakukan nilai-nilai yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia, nilai-nilai agama, nilai budaya, dan juga nilai adat istiadat. Nah, satu-satunya yang memunculkan terkait dengan tiga nilai itu ada di jawaban C. Nah, maka jawaban yang tepat di soal ini adalah jawaban yang C. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan buku yang kita bahas ini di deskripsi ya. Di deskripsi sudah kita siapkan untuk link bukunya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik langsung ya untuk pembelian bukunya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Wahyu sudah menjabat menjadi kepala desa sejak tahun lalu. Sayangnya, proses demokrasi saat itu terkesan tidak berkualitas karena pendukung dari masing-masing calon tidak berkompetisi dengan cara-cara yang baik, bahkan menggunakan kampanye hitam, di mana pendukung satu calon memfitnah calon lain. Pak Wahyu sebagai kepala desa terpilih dalam menyikapi hal tersebut bagaimana? Apakah A, melayani masyarakat yang menjadi pendukungnya, B, memberikan pengetahuan demokrasi yang benar ke seluruh warga, C, bangga terhadap proses demokrasi yang sudah dilaksanakan oleh warganya, D, memberikan kualitas pelayanan yang sama kepada seluruh warganya, E, mengedepankan sikap-sikap toleransi dalam keberagaman suku, agama, dan budaya di antara seluruh warganya. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana, Bapak Ibu? Nah, kita lihat dulu ya, nilai apa sih yang ada di dalam soal ini? Itu kita pahami dulu, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Pak Wahyu itu menjabat menjadi kepala desa sejak tahun lalu. Sayangnya proses demokrasi ini kita tanda kurung dulu ya, atau kita lingkari dulu, saat itu terkesan tidak berkualitas karena pendukung dari masing-masing calon tidak berkompetisi dengan cara-cara yang baik, bahkan menggunakan kampanye hitam di mana pendukung satu calon memfitnah calon lainnya. Nah, pada intinya di sini Bapak Ibu, demokrasinya itu tidak berjalan dengan baik. Ya, kompetisinya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, Pak Wahyu sebagai kepala desa terpilih dalam menyikapi hal tersebut bagaimana? Nah, di sini Pak Wahyu ini menjabat sebagai kepala desa, Bapak Ibu. Bagaimana ia akan menyikapi terkait dengan proses demokrasi yang tidak berkualitas atau tidak baik tersebut. Nah, apakah A, melayani masyarakat yang menjadi pendukungnya? Pasti jawaban A ini salah Bapak Ibu ya. Ya, karena di sini tidak mencerminkan nilai demokrasi dari si Pak Wahyu tersebut. Walaupun kita tidak dipilih oleh warga kita yang lain Bapak Ibu, ya maka kita sebagai pejabat itu harus tetap melayani siapa saja. Oke, maka jawaban A ini kita eliminasi. Jawaban B, memberikan pengetahuan demokrasi yang benar ke seluruh warga. Nah, jawaban B ini kita simpan dulu Bapak Ibu ya, karena ini bersifat positif. Yang C, bangga terhadap proses demokrasi yang sudah dilaksanakan oleh warganya. Nah, jawaban C ini otomatis kita eliminasi Bapak Ibu. Apa yang perlu dibanggakan kalau proses demokrasinya itu tidak berjalan dengan baik atau berjalan dengan situasi politik
ada kampanye hitamnya. Nah, maka jawaban yang C ini kita eliminasi. Yang D, memberikan kualitas pelayanan yang sama kepada seluruh warganya. Nah, jawaban D ini kita simpan dulu karena sama-sama positif ya. Yang E, mengedepankan sikap-sikap toleransi dalam keberagaman suku, agama, dan budaya di antara seluruh warganya. Jawaban E ini memang positif Bapak Ibu ya untuk kalimatnya. Tetapi jawaban E ini tidak sesuai dengan eh, apa yang ada di dalam soal. Di mana di dalam soal itu terkait dengan demokrasi, bukan terkait dengan keragaman suku, agama, dan budaya. Nah, maka jawaban E ini kita eliminasi Bapak Ibu ya. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Apakah B dan D? Nah, memberikan pengetahuan demokrasi yang benar ke seluruh warga. Nah, jawaban B ini memang terlihat benar terkait dengan nilai-nilai demokrasi, Bapak Ibu. Tetapi karena dia di sini Pak Wahyu itu sudah menjabat sebagai kepala desa, maka perilaku yang dilakukan oleh Pak Wahyu walaupun ada proses terpilihnya dia itu kurang baik di musuhnya misalkan, nah maka kita harus sebagai Pak Wahyu itu memberikan kualitas pelayanan yang sama kepada seluruh warganya. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang D. Nah, soal TWK di sini Bapak Ibu nanti di saat tes CPNS itu memang sangat hot sih ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu bisa mempelajari soal-soal ini di buku yang kami rekomendasikan Bapak Ibu ada di deskripsi ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa beli di link deskripsi yang kami sudah sediakan di bawahnya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu ya. Pak Bams adalah seorang pimpinan di pemerintahan daerah yang dihadapkan pada suatu masalah di mana satu pemuda asli dari suku asli di daerah X diperas oleh beberapa orang pemuda dari suku pendatang. Oleh karena itu, jumlah mereka sangat banyak. Pemuda dari suku asli mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari sukunya sehingga banyak yang tidak terima dan berkeinginan membuat perhitungan dengan para pemuda dari suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari suku pendatang hangus terbakar, bahkan terjadi pertumpahan darah. Jika dibiarkan, akan menodai persatuan dan kesatuan ke seluruh NKRI. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, misalkan Anda di sini sebagai Pak Bams ya, sebagai seorang pimpinan di pemerintah daerah yang dihadapkan dengan masalah terkait dengan adanya permusuhan antara suku asli dengan suku pendatang. Ada konflik yang sangat luar biasa. Apa yang akan kita lakukan sebagai Pak Bams di sini? Apakah A, menanamkan dan menumbuh kembangkan toleransi antar suku agar tidak terjadi pertikaian? Oke, yang A boleh kita simpan Bapak Ibu karena bersikap positif. Yang B melakukan penyuluhan kepada kedua suku, boleh kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Kemudian yang C mengadakan rekonsiliasi suku. Oke, jawaban C ini kita simpan juga boleh. Yang D memerintahkan aparat daerah untuk mengamankan oknum-oknumnya. Yang D juga boleh kita simpan karena terlihat seperti positif. Kemudian yang E memberikan vonis terhadap kedua suku sehingga mereka menyadari akan pentingnya hidup dalam kebinekaan. Yang E juga terlihat positif Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan untuk menciptakan agar konflik yang sudah terjadi menjadi damai lagi atau menjadi baik lagi? Nah, untuk jawaban A, walaupun di jawaban A ini Bapak Ibu bersifat positif, tetapi karena sudah terjadinya konflik dan permusuhan, ya kita di sini sebagai kepala daerah misalkan atau sebagai pemerintah di sana, ya kita harus menyelesaikan konflik tersebut. Bukan tidak cukup dengan menanamkan dan menumbuhkan. Nah, kalau menanamkan dan menumbuhkan ini adalah pencegahan ya, bukan penyelesaian konflik, ini pencegahan. Oke.
Nah, maka jawaban A ini tidak tepat. Jawaban B juga tidak tepat. Penyuluhan itu juga termasuk pada pencegahan. Nah, sedangkan di dalam soal itu sudah terjadi konfliknya Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban B juga tidak tepat. Yang C mengadakan rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi itu merupakan upaya di dalam menyelesaikan permasalahan antar kedua suku tersebut. Nah, maka jawaban C ini kita simpan saja dulu Bapak Ibu ya. Jawaban D memerintahkan aparat daerah untuk mengamankan oknum-oknumnya. Nah, jawaban D ini tidak tepat Bapak Ibu. Karena di sini konfliknya sudah terlalu meluas, nah maka walaupun ada oknum yang menjadi provokator di sini karena sudah meluas Bapak Ibu, pasti akan terjadi juga permusuhan lagi Bapak Ibu ya. Jadi tidak cukup hanya mengamankan oknum-oknumnya saja. Maka ini kita eliminasi. Yang E memberikan vonis terhadap kedua suku sehingga mereka menyadari akan pentingnya hidup dalam kebinekaan. Nah, kalau memberikan vonis Bapak Ibu terhadap dua suku dan tidak diselesaikan permasalahan terkait dengan kedua suku tersebut, itu takutnya menjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, maka tidak cukup saja jawaban E ini. Nah, jawaban E ini kita eliminasi. Nah, maka langkah yang paling tepat ketika ada konflik Bapak Ibu antar suku ataupun antar kelompok, ya kita adakan rekonsiliasi sebagai jalan mencari solusi dari kedua suku yang sudah berkonflik karena posisinya sudah berkonflik. Oke, soal ini memang sangat-sangat hot Bapak Ibu ya untuk PWK. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu bisa belajar dari buku, dari YouTube, dan seterusnya. Nah, kalau saya Bapak Ibu rekomendasikan buku yang ada di deskripsi ya. Silahkan Bapak Ibu bisa beli nanti di Shopee-nya. Kemudian soal berikutnya. Berani bersikap adil dan menolong orang yang lemah selain untuk dapat mencapai hubungan yang lebih harmonis, sikap perilaku tersebut dapat bermanfaat. Apakah A, untuk menciptakan kesejahteraan hidup bersama sebagai sesama manusia, yang B, menjaga hubungan antar kemanusiaan, yang C, sebagai wujud rasa syukur dan takwa kepada Tuhan, yang D, untuk memelihara solidaritas antar manusia, yang E, untuk meringankan beban sesama manusia. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu untuk soalnya. Di pilihan jawabannya terlihat positif semua, tetapi perlu kita ketahui di dalam soal itu apa sih yang diinginkan. Nah, di sini berlaku sikap adil, kemudian menolong orang yang lemah. Selain untuk dapat mencapai hubungan yang lebih harmonis, sikap dari adil dan menolong orang yang lemah itu akan bermanfaat juga untuk apa Bapak Ibu ya? Yang A, menciptakan kesejahteraan hidup bersama sebagai sesama manusia. Oke, yang A kita simpan karena bersifat positif ya. Yang B, untuk menjaga hubungan antar kemanusiaan. Oke, yang B juga kita simpan karena di sini bersikap adil dan menolong orang itu kan termasuk ke dalam menjaga hubungan antar sesama manusia. Oke, maka jawaban B kita simpan dulu Bapak Ibu. Kemudian yang C, sebagai wujud rasa syukur dan takwa kepada Tuhan. Nah, ini jawaban C ini tidak sesuai dengan situasi di dalam soal ini terkait dengan bersikap adil sesama manusia. Kemudian menolong orang kan, menolong orang itu kan sikap kita sesama manusia Bapak Ibu ya, bukan kepada Tuhan. Oke, walaupun nanti sebenarnya ya kalau kita belajar tentang keagamaan itu juga berlaku terhadap nilai-nilai ketuhanan. Nah, maka jawaban C ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Yang D, untuk memelihara solidaritas antar manusia, boleh saja Bapak Ibu. Ini untuk memelihara solidaritas. Yang E, untuk meringankan beban sesama manusia, boleh saja ya. Nah, tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, di mana kalau kita bersikap adil kepada sesama manusia, misalkan Bapak Ibu menjadi pejabat negara, Bapak Ibu tidak memihak salah satu, artinya Bapak Ibu di sini bisa bersikap adil. Kemudian juga menolong orang yang lemah. Nah, misalkan Bapak Ibu ini adalah orang yang kaya. Kemudian Bapak Ibu menolong orang-orang yang lemah, memberikan dia makan dan seterusnya. Nah, kalau kita memberikan dan menolong orang yang lemah Bapak Ibu, berarti di sini akan bermanfaat untuk kesejahteraan ya. Berbagi kesejahteraan. Bersikap adil itu juga akan membuat kehidupan menjadi harmonis, kehidupan menjadi sejahtera. Nah, misalkan Bapak Ibu
ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, orang kaya ini misalkan mau mengambil tanah orang miskin. Nah, kita bersikap adil, kita membela orang yang lemah tersebut atau membela orang lemah tersebut yang memiliki haknya. Nah, itu akan menciptakan kesejahteraan dan juga keharmonisan. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa beli buku yang kami rekomendasikan. Silahkan Bapak Ibu bisa belajar dari buku yang saya rekomendasikan di deskripsi ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.